Jadi ahli menjadi saksi ahli dia. Ahli bersaksi. Ya betul, jadi beberapa saksi yang digunakan ya, saksi ahli yang digunakan di penyidikan, itu sebenarnya saksi-saksi ahli yang sudah sering digunakan untuk menjustifikasi penetapan atau penersangkaan terhadap sejumlah orang yang dianggap membahayakan si penguasa. Dan mempunyai daya kritis kan pada penguasa. Dan itu, punya apa namanya, suara yang lantang. 1 dan 3, 1 bicara gagasan Anies, ketiga bicara gagasan Ganjar, nomor 2 tuh bicara gagasan Jokowi. Iya. Memang dia tidak ada duanya Pak. Karena dia nggak bisa membicarakan gagasannya, karena gagasannya berakhir ketika dia memilih jadi menteri. Iya. Gitu. Betul. Nah, jadi udah nggak ada gagasannya. Jadi memang dia hanya untuk melanjutkan karung goni yang dipikul Jokowi untuk dipindah ke punggung dia. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini bersama dengan Pak BW, Mas Haris, dan Uda Ferry, Asisten Pak Haris. Aduh, semoga sehat semuanya nih. Jadi cerita anjing dia tadi kan ahli hukum tata negara, kalau saya ahli hukum tata boga. Jadi di perbincangan kali ini kita ingin mengingatkan kembali ke publik soal masalahnya Mas Haris ya. Saya mau ngomong kasus itu antara sebel dan gimana gitu Mas Haris. Karena saya sangat prihatin dengan proses perkara ini. Beberapa hal mungkin kita sedikit mengingatkan ke publik ya yang mengikuti podcast ini, bahwa masalah Mas Haris itu ketika Mas Haris bersama dengan Fathia membahas di podcast terkait dengan masalah atau hasil riset ya. Hasil riset terkait dengan apa namanya itu di Papua itu? Praktek ini apa namanya, bisnis tambang emas. Bisnis tambang di lokasinya saya lupa namanya di itu. Namanya Project Darewo. Iya. Itu ada di 3 kabupaten, salah satunya di Intan Jaya. Nah, teman-teman itu salah satu fokusnya di Intan Jaya. Iya. Dalam riset itu. Ya, itu soal tambang emas ya kalau nggak salah ya. Emas. Iya. Dan ketika hal itu kemudian dibuat seolah-olah masalah pribadi, ini yang menurut saya mengganggu sekali Pak B. Berbasis perasaan. Iya, perasaan gitu, ke bawah perasaannya. Dan mestinya melakukan riset dengan masalah itu, membincangkan masalah itu di podcast, karena kepedulian Mas Haris dan Fathia terhadap kepentingan masyarakat, tentunya kita tidak akan membiarkan apabila ada pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai dengan kepentingan monopoli ataupun oligarki untuk kepentingannya sendiri. Dan yang ingin kita dapat update ini Mas Haris, sampai sekarang prosesnya sampai di mana Mas Haris? Sudah selesai sidang, tinggal sidang terakhir nanti tanggal 8 Januari untuk pembacaan putusan. 8 Januari 2024. Berarti sidangnya sudah selesai, tinggal nunggu putusan ya tanggal 8 Januari ya. Soal pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti, jawab jinawab, soal tuntutan, pledoi, replik, duplik udah selesai. Ya. Saya mengikuti ketika Mas Haris membacakan pembelaan itu Pak B. Jadi pembelaan yang disampaikan oleh Mas Haris itu keren banget lah. Bahkan mengingatkan bahwa praktek-praktek persidangan yang mengkriminalisasi orang-orang yang membela kepentingan masyarakat, kepentingan negara, itu sebetulnya sudah banyak terjadi. Bahkan dari masa kolonial gitu ya. Dan di masa-masa yang dulu itu sering terjadi. Dan sekarang hari ini kita melihat itu terjadi lagi. Sejarah pergerakan Indonesia modern menyatakan bahwa suara-suara kritis itu bagi rezim otoritarian memang harus dibongkar. Dan itu yang terjadi di zaman Soekarno, seperti itu. Ketika Belanda sebagai negara yang menguasai Indonesia terjadi. Nah sekarang pertanyaannya di rezim reformasi ini kok itu terjadi? Iya. Sehingga kemudian pertanyaannya apakah watak kekuasaan yang dulu dilawan dan kita mendeklarasikan kemerdekaan itu masih tetap hidup? Itu bagian yang pertama itu sebenarnya. Nah bagian yang 1B-nya tadi 1A Mas, 1B. 1A ya, 1A, 1B sekarang. Di 1B-nya itu ada yang menarik juga sebenarnya.
Hari ini kan yang mesti diadili itu kan tindakan. Ya. Yang mesti diadili adalah perilaku seseorang yang menyerang orang lain. Ini yang diadili perasaan. Gue terganggu perasaan gue. Terus yang kedua, dia pejabat publik. Terus yang ketiga, ini hasil riset. Bukan Haris, petentang-petenteng nggak suka sama Ferry, terus lo bilang macam mana kau Ferry. Ini hasil riset, Mas. Nah, itu yang menarik tuh. 1C-nya, penegak hukum menjadi instrumen untuk kepentingan itu dan membuat justifikasi dan dalil-dalil itu loh, Mas. Itu yang paling menjijikkan kan di situ kan. Jadi itu dia dengan berbagai cara tidak lagi menggunakan kewarasannya itu kemudian yang dipakai untuk. Jadi akhirnya kita tidak mendapatkan, kalau dalam perdebatan capres tuh, capres nomor 1 mengatakan tidak ada keadilan. Iya. Semenjak jadi ini nomor 1 deh. Enggak, yang ngomong keadilan kan iya. 1-1-1 kan, tidak ada 2 dan 3 kan? Enggak, itu kan 1A, 1B, 1C gitu. Iya. Memang kalau kita melihat dari permasalahan ini, saya khawatir itu ada perspektif yang salah dari penegak hukum. Saya melihatnya gini, udah Ferry, ketika melihat keterangan ahli waktu itu Rocky Gerung ya yang menyampaikan di persidangan dan kemudian ditanya oleh jaksa. Menurut ahli, kira-kira nih kurang lebih ya, untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan sesuatu ke publik dengan cara yang benar, itu bagaimana? Terus disampaikan, loh kalau menyampaikan sesuatu atau kritik, itu ya caranya ya disampaikan aja, nggak ada caranya, karena itu hak gitu. Tapi kan ini yang kemudian dianggap bahwa menyampaikan itu harus dengan cara yang mungkin ya, saya nggak tahu apa yang dipikirkan oleh penuntut yang di persidangan itu. Digambarkan seolah-olah menyampaikan sesuatu itu memang harus dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, mungkin begitu ya. Mungkin. Ada teori hukum tata negara. Saya pengen tahu itu tadi. Udah Ferry, gimana itu Ferry? Nama teorinya integralistik. Dipopulerkan oleh salah seorang bapak bangsa namanya Profesor Supomo. Melihat relasi negara dengan warga negara itu seperti orang tua dan anak. Jadi tidak ada satupun tindak tanduk orang tua itu yang salah. Oleh karena itu anak harus terima. Kalau anak ingin mempertanyakan kebijakan orang tua, negara, dia harus punya cara sebagaimana anak terhadap orang tuanya. Teori ini sudah ditinggalkan. Negara bukan orang tua, warga negara bukan anak. Dalam sekarang bahkan negara mau anak-anak. Negara kekanak-kanakan. Sekarang berkembang paham negara hukum yang mewajibkan ruang bagi warga negara mengkritik negara. Ada peradilan administrasi, judicial review, itu gambaran bahwa warga negara dibuka ruang untuk mengkritik negara. Tidak mungkin cara warga negara mengkritik negara itu dengan cara disamakan dengan anak kepada orang tua. Mungkin karena begitu beda, karena warga negara tidak punya kekuasaan, sementara negara berjarak dan punya kuasa. Jadi terserah warga negara menyampaikan kritiknya, karena mereka memang tidak punya kuasa. Bagaimana mungkin harus pekeuh gitu ya? Panjang meninggal dulu mereka baru keadilan belum tentu itu juga. Pasti bukan orang Jawa tuh yang ngomong tuh. Pekeuhnya ya sudah dari kemarin dipertanyakan. Kemarin bilang Prabowo kurang itu kelihatan logat rendangnya itu muncul. Ya itu ada prinsip negara hukum yang kalau kemudian diterapkan oleh peradilan dengan cara berpikir itu klasik betul mereka. Tertinggal sekian abad itu di belakang. Saya ketika mendengar pembahasan itu di persidangan, saya jadi khawatir ini cara berpikir jangan-jangan salah. Kenapa? Karena kadang-kala orang memandang begini. Pejabat itu adalah orang yang di level lebih tinggi gitu ya, punya status sosial tinggi begitu, seperti raja lah gitu yang kepada rakyatnya gitu. Padahal dalam perspektif demokrasi kan nggak begitu. Dalam demokrasi kan masyarakat sebagai pemilik pemegang kekuasaan gitu ya, dan kemudian melalui negara. Tapi nanti mau dijelasin. Tapi saya mau menggambarkan sedikit ya, mungkin saya bukan ahli persis. Tapi ketika menggambarkan begitu,
kekuasaan itu rakyat dan kemudian negara itu memberikan amanat, memberikan mandat, memberikan kewenangan kepada pejabat untuk mengelola, untuk melakukan sesuatu, dan itu mereka ditunjuk untuk berbuat gitu. Ya kalau bisa dikatakan seperti pembantunya lah, membantu kepentingan negara untuk tujuan negara. Bahkan dalam konteks kasus Bang Haris kelihatan betul, entah mereka tidak baca atau mengabaikan ya. Undang-Undang 28 tahun 99 kan ada tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Di dalam ketentuan undang-undang itu diperbolehkan warga negara mengkritik penyelenggara negara. Oh, diatur di undang-undang itu. Ya. Bagaimana cara publik mengkritik? Ya disampaikan, nggak ada juga itu mekanismenya. Tetapi penyelenggara negara yang mengkritik ada mekanismenya. Ya teori tadi bahwa mereka punya kekuasaan besar. Kalau kemudian mereka bisa sesuka hati, ya habis nih masyarakat. Apa yang diperintahkan? Sederhana, begitu ada warga negara mengkritik, mereka tinggal membuka forum klarifikasi mana yang benar yang tidak. Jadi dibantah warga negara dalam forum yang diberikan oleh undang-undang itu. Nah sayang, entah hakim, entah jaksa, entah pelapor, menurut saya tidak baca ketentuan ini atau mengabaikan ketentuan ini. Apalagi ada ruang ya bahwa masyarakat boleh kritik penyelenggara karena apa? Untuk tugas warga negara berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, penyelenggara negara yang bersih. Nah aneh juga itu ketentuan itu tidak dihapus kecuali pasal-pasal terkait dengan KPK kan? Karena ada peralihan kelembagaan khusus. Pasal 10 hingga 21 kalau tidak salah itu dihapus karena sudah ada undang-undang. Lainnya masih tetap berlaku ya. Jadi entah yang saya tidak tahu, entah mereka mengabaikan, entah tidak baca. Bagi saya lebih cenderung mengabaikan ketentuan itu dan dicari-cari. Makanya dalam konteks kasus Bang Haris dan kasus warga negara lain, yang dicari itu kan undang-undang tahun 46 itu, pasal 14-15 itu. Jadi dibuka seluruh kitab, kira-kira pasal mana yang patut dikenakan dengan orang-orang dicari-cari. Dicari-cari betul ya. Saya gini loh. Saya aja bukan pejabat, saya dicaci maki buzzer aja sering gitu. Dicibir dan dikatain yang kadang jauh lebih parah daripada yang diskusikan Mas Haris sama Fathia. Itu aja saya udahlah, nih orang juga anggap aja dia orang awam gitu. Walaupun saya yakin itu buzzer gitu, orang suruhan saya yakin, tapi anggap aja dia orang awam. Itu aja saya yang bukan pejabat, saya santai aja gitu. Ini kok pejabat yang dapat mandat, dapat kekuasaan yang itu dilakukan dengan cara yang harusnya betul-betul diatur gitu, dan peluang terjadi konflik of interest kemudian dikritik, itu terus dianggap sebagai masalah. Ini masalah serius. Tapi ada juga teori psikologi, Mas Novel. Biasanya kalau marah, kalau dikritik, berarti benar itu. Iya, saya khawatirnya begitu. Dan gini ya, kalau kita melihat, saya khawatirnya kasus permasalahan yang dihadapi oleh Mas Haris sama Fathia ini jadi jalan untuk pembungkaman. Dan saya khawatir ini kalau kemudian benar-benar mereka bisa melakukan itu, ini menjadi jalan untuk membuat orang takut untuk memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan kepentingan orang banyak, kritik terkait masalah korupsi dan segala macam. Cara membungkam kritik yang benar, ya bungkam orangnya. Ada yang menarik sebenarnya dalam kasus Haris. Yang pertama itu yang menarik 1A. 1A ya. Karena kita lagi dalam suasana mencari orang nomor 1. Nomor 1 iya. 1A tuh RI 1 kan. Ahli yang dipakai itu adalah ahli yang berkali-kali dipakai dan membagi bagian dari instrumen yang akan melakukan pembungkaman. Itu yang menarik. Jadi ahli ini, betul nggak sih, Des? Jadi ahli menjadi saksi ahli dia. Ahli bersaksi. Ya betul, jadi beberapa saksi yang digunakan ya, saksi ahli yang digunakan di penyidikan, itu sebenarnya saksi-saksi ahli yang sudah sering digunakan untuk menjustifikasi penetapan atau penersangkaan terhadap sejumlah orang yang dianggap membahayakan si penguasa dan mempunyai daya kritis kan pada penguasa dan punya suara yang lantang dalam sisi sosial gitu, melakukan kritik. Nah saksi-saksi ahli itu kemudian sebagian dari mereka tidak hadir di persidangan kita nih.
Jadi yang dibacakan berita acaranya kita tolak. Karena kebetulan si jaksanya tiba-tiba bilang bahwa yang kita akui sebagai alat bukti adalah yang hadir di persidangan. Oh, sepakat. Itu hukum acara memang begitu, Bos. Hukum acara begitu. Hukum acara begitu. Cuma kan biasa di penyidik kan suka tanda tangan berita acara sumpah. Tapi karena si jaksanya yang juga jaksa di kasus Jessica itu bicara begitu di persidangan kita, akhirnya kita okekan. Jadi otomatis harus dipinggirkan. Tapi tetap dipakai model itu kan tetap diserahkan. Tapi tim lawyer di pledoi terakhir sudah menetapkan bahwa ada sejumlah catatan terhadap saksi dan bukti, dan beberapa yang tidak hadir kita tolak karena tidak diuji kan di ruang yang terbuka. Nah itu satu hal tuh. Walaupun ada pertanyaan biasanya, apakah itu dipakai juga sebagai dasar putusan? Yang penting itu kan. Ya nanti kan hakim punya keleluasaan kan. Iya, karena kan pasal 183 ngomong negatif wedlock itu. Iya. Keyakinan hakim. Oke, lanjutin, Bos. Ada peluang di sana. Tapi juga ada yang menarik, ada saksi ahli yang dari penyidik dihadirkan oleh JPU, tapi kemudian saksi ahli ini ketika kami tanyakan beberapa hal, justru sebetulnya kontributif, suportif buat kita. Gitu. Jadi misalnya saksi ahli soal ITE. Dia auditor IT dan dia paham teknis soal praktek ITE itu, dan dia mengakui bahwa riset ini bagus dan riset ini harusnya ditindaklanjuti atau kalau mau dibantah dengan riset juga. Nah itu satu yang dia bilang. Yang kedua dia bilang pas kita tanya ada atau tidak secara keteknologian, karena dia auditor teknologi, semacam auditor forensik untuk IT gitu ya. Orang ini Mas dia biasa mengaudit sistem perbankan, keuangan. Jadi dia tahu detail teknisnya. Mestinya Riz, orang ini dipakai untuk mengaudit 204 juta daftar pemilih tetap yang ada di KPU karena itu punya nilai dana gede banget tuh. Iya, mestinya. Tapi orang itu ada kemudian bilang sama kita tanya, boleh nggak yang berkeberatan dengan video ini menempuh secara teknikal, dan ada, yaitu melapor ke YouTube-nya, nggak usah lapor polisi, minta dia take down, karena YouTube kan juga punya standar kan. Nah, dia juga bicara seperti itu. Jadi artinya saksi ahlinya si penyidik pun sebetulnya asal mau pakai akal sehat sedikit, ya ini yang kita lakukan ini, yang kami lakukan ini podcast dan juga risetnya teman-teman 9 organisasi ini kan basisnya akal sehat. Ada metodologi. Persis dia menjelaskan bahwa ini adalah pidana adalah upaya hukum terakhir. Betul. Ultimum remedium. Kalau memang ini ada masalah, mestinya si pejabat lapor YouTube-nya dong. Take down ini ya. Betul. Itu juga nggak dilakukan. Nah itu ada saksi ahli yang seperti itu, Mas. Tapi juga ada saksi ahli yang datang ke persidangan yang kemudian kita kejar, tidak bisa menjawab sejumlah pertanyaan kita soal mantan dosenmu tuh ya? Kolega Mas Dewi. Dia bukan dosen, bukan zaman kita kuliah dulu belum. Oh iya, belum pantas pada saat itu jadi dosen ya. Tapi ya mantan kolega kita di Trisakti. Kolega lu kok kolega kita. Sulit dia mengakui. Nah, dia nggak mau datang. Lucunya dia tidak mau datang, dipanggil ke persidangan. Kita udah siap banget waktu itu. Kita tanya sama jaksa, nggak ngejawab. Tapi berapa hari kemudian waktu saya dampingin Rocky Gerung di Bareskrim, kita dengar bahwa dia juga jadi saksi ahli. Jadi dia spesialisasinya adalah saksi ahli di penyidikan. Rupa-rupanya. Kayaknya itu universitasnya bisa disebut turis. Trisakti. Gak apa-apa sebutin aja. Tapi Trisakti kan juga bikin ini kan, beberapa kawan-kawan Trisakti bikin amikus kan untuk bikin alumni Ikatan Alumni Fakultas Hukum kemarin kasih amikus juga. Alumninya Mas, ini yang tadi ngomongin dosennya tadi. Dan dia bukan alumni. Dan dia bukan alumni. Dia tidak semua dosen kayak gitu juga, Mas. Ada yang bagus-bagus. Contohnya dosen Trisakti yang bagus. Contohnya. Dia. Ini dosen-dosen yang menggerakkan mahasiswa untuk RDK. Sejak kapan Mas B itu suka GR ya? Pengaruh siapa lah ini? Ada yang juga menarik sebenarnya yang poin kedua. Ke 1B. Lupa deh. Kalau 2 itu Prabowo. Nah kan ini timnya Anies ini. 1B. 1B-nya tuh
hakim kayaknya memberi ruang perdebatan ya. Itu juga menarik ya. Saya nggak tahu, saya lihat dari luar ya. Betul. Jadi ruang itu dipakai betul sama hakim untuk menguliti apa sesungguhnya kepentingan yang bekerja di situ. Jadi itu yang menurut saya agak menarik dalam kasus Aris ini, yang juga kita harus expose. Hakim itu memberi ruang, walaupun tidak sepenuh-penuhnya, tapi terjadi perdebatan. Dan lu tuh ya, Riz, kan di luar pakem seorang terdakwa tuh, kau menggunakan betul hak-hakmu ya untuk mengeksplorasi kepentinganmu itu kan, untuk melindungi keadilan yang kau yakin itu. Begitu nggak sih? Saya ngelihatnya kayak gitu. Cuman saya mesti konfirmasi. Pertama, hakim ya, dalam beberapa kasus pidana kalau kita sidang kan kadang hakim yang aktif kan. Tapi di kasus kita ini, saya berkasnya 202, Fathia 203. Di berkas kami ini selama pemeriksaan hakim pasif. Jadi ketika misalnya saksinya dari si JPU dipersilakan lebih dahulu, baru ke kita. Baru nanti terakhir baru si hakim, majelis hakim bertanya. Biasanya hakim dulu kan tanya biasanya. Dalam beberapa kasus biasanya hakim lebih dahulu. Tapi ini sampai terakhir itu hakim pasif. Bertanya tapi belakangan. Atau jangan-jangan hakimnya merasa sebetulnya salahnya apa sih gitu. Jangan-jangan gitu hakimnya. Lagi nyari-nyari. Sebetulnya ya dugaan saya kasus ini kan jadi high attention, sensitif gitu. Jadi hakimnya juga mungkin berhati-hatinya jauh sangat lebih. hati-hati. Ada lagi yang sangat menarik. Saksi-saksi yang dipanggil itu ada yang mempunyai tingkat sensitivitas tertinggi sehingga ada proses peradilan yang tidak jalan gara-gara ingin mendengar saksi itu. Sekian banyak perkara dihentikan, Mas. Oh, itu waktu pemeriksaan. Waktu LBP. Pengadu atau pelapor sih, LBP. Diisolasi. Jadi bukan diperketat. Beda kan kalau diperketat, orang tetap boleh akses semua. Misalnya sidang-sidang tindak pidana terorisme ya, kalau yang kita pernah mantau tuh berapa kali, itu diperketat pengawalan si terdakwanya atau mengamankan pengadilan. Tapi waktu pemeriksaan Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelapor, itu bukan diperketat, Mas. Itu diisolasi pengadilan. Oh gitu. Tapi menariknya ketika diisolasi pengadilan, pendukungnya Luhut sudah ada di dalam lebih dahulu. Termasuk ada tentara, ada polisi. Lalu orang-orang yang punya kebutuhan terhadap pelayanan pengadilan pada hari itu nggak ada yang boleh masuk. Nggak bisa masuk semuanya? Tidak ada. Kayaknya Temis punya data itu. Aku sedang tanya ke Lavo itu. Pas hari itu berhenti sekitar 100 lebih perkara ya? Perkara. Nggak cuma perkara, Pak. Ada yang mau minta mediasi dan datang semua berhenti. Ada yang lucu waktu itu kita dengar, satu orang hari terakhir untuk ngecat karena pendaftaran jadi caleg. Gitu. Itu nggak bisa? Jadi gagal dong? Ya kita nggak pantau lagi orang itu. Pokoknya hari itu hari terakhir. Kalau saya melihat dari masalah ini, Pak BW, ini soal yang nggak kalah penting adalah soal tuntutan. Tuntutan yang dibacakan oleh penuntut, yang menuntut 4 tahun penjara. Saya mau melihat dari dua perspektif ya. Yang pertama adalah undang-undang ITE-nya sendiri. Yang kedua dari ini jaksanya ngambek atau gimana ini? Kenapa kok dia menuntut separah itu? Padahal di kasus korupsi aja banyak yang kena kasus cuma 2 tahun, 1,5 tahun. Dalam sejarah penegakan hukum, dulu kita pernah punya yang namanya undang-undang subversi. Dalam undang-undang subversi biasa yang namanya penuntut umum itu menggunakan hukuman maksimal atas sikap dan tindakan kritis itu biasa. Jadi kalau balik lagi itu kayak menemukan ini aja lagi. Jadi kayak circle-nya itu balik lagi. Cuman yang sekarang dijadikan dasar undang-undang subversi itu undang-undang ITE, Mas. Jadi undang-undang ITE itu wataknya begitu ya. Wataknya itu udah kayak sama undang-undang subversi. Itu yang paling mengerikan adalah di situ sebenarnya. Dan kalau dalam kasus yang tadi yang baru ceritakan itu, salah satu-satunya frasa kata merdeka di dalam konstitusi itu di kekuasaan kehakiman. Konstitusi memuat kata merdeka itu adalah di pasal 24. Nah kalau itu yang terjadi di isolasi, kemerdekaan apa yang sebenarnya terjadi? Memang peradilan kita itu tidak merdeka dalam 3 kemerdekaan yang diharapkan mereka miliki.
mereka merdeka dari kekuasaan lembaga lain. 1A. Kedua, 1B. lembaga politik DPR. 1C. Lembaga peradilan lainnya. Oke. Jadi mestinya PN itu merdeka dari PT, PT itu merdeka dari Mahkamah Agung. Bahkan dari lembaga struktural pun mereka harus merdeka. Di Indonesia nggak merdeka. Begitu keluar perma patuh, keluar sema patuh. Apalagi mungkin yang di balik layar tuh harus jadi korban tuh keluar patuh. Nah, kalau jaksa juga begitu. Jaksa itu kita ketahui lembaga struktural, sulit bagi mereka menghindar perintah. Jadi sepintar apapun jaksa, dia akan terbawa emosional timnya, struktur pimpinannya dan lain-lain. Itu bisa menjadi bagian dalam jaksa menentukan sesuatu. Sekarang saya tanya, dalam kasusnya Haris, di mana persidangannya diisolasi, ya kan, Mas? Itu kira-kira yang menyebabkan ketidakmerdekaan itu siapa? Iya, kekuatan yang lebih besar dari yang mungkin Ordal barangkali. Bisa politik, bisa lembaga lain. Dalam konteks ini kita tahu lah, nggak bisa sebut langsung siapa yang datang dong. Wong dia datang semua stop. Siapa yang datang? Ya LBP. Itu faktanya. Pak LBP tahu nggak gara-gara dia datang stop semua kegiatan peradilan? Oh iya. Peradilan ngakui nggak gara-gara Pak LBP datang? Tapi konsep stop kayak gitu, sorry dipotong. Itu yang kita perdebatkan juga. Jaksa ini kan sebetulnya mau mempidanakan dari judul Lord Luhut dan juga dari statementnya Fathia soal Luhut bermain tambang di Papua. Nah, itu satu. Jadi cuma mau spesifik di situ. Jadi selalu mengadunya gini. Di hasil riset mana kata Lord? Gak ada, kok kalian ngomong? Misalnya kayak gitu. Yang kedua, posisinya Luhut yang dianggap sebagai warga negara. Itu kan juga satu kepicikan juga, Mas Bebe. Bias itu dipanggil. Itu bisa dilawan. Ada atau tidak warga yang mau sidang di satu pengadilan, ya kan? Stop semua sehari itu. Bisa mengisolasi. Kecuali Lord. Jadi kalau misalnya ditanya pun misalnya apakah Luhut tahu atau bahkan bisa memerintahkan, nah itulah sebetulnya di backgroundnya hasil riset ini. Ini sebenarnya Mas Novel, Mas BW juga mungkin sering mendiskusikan ini zaman di KPK. Trading in influence. Trading in influence. Cara kerja trading in influence itu kan bukan pengaruh itu harus dideliver dengan eksplisit. Iya. Betul kan? Kalau di tata kelola regulasinya PPATK kan seperti itu. Jadi purnawirawan TNI atau militer saja dalam standar norma internasionalnya itu memang dia harus ada masa jeda berbisnisnya atau berpolitiknya. Karena dengan status dia sebagai mantan militer aja itu punya pengaruh. Itu kan sebenarnya diungkap di laporan yang dipermasalahkan. Jadi trading in influence itu pun bisa terjadi di bagaimana mengisolasi pengadilan. Itu menjadi fakta real. Dan itu lucunya ketika dalil-dalil jaksa yang banyak teman-teman bilang nih kayak lawyernya Luhut gitu. Bedanya kasus pidana sama kasus perdata begitu kan. Jaksa mencari fakta. Kalau perdata membela klien. Itu yang saya bilang, sebenarnya dia melindungi kepentingan siapa? Dia mewakili. Jaksa kan melindungi kepentingan publik. Sekarang publik yang mana yang sedang dilindungi? Itu juga bias, Mas. Cara berpikir jaksa itu. Kalau dia mempermasalahkan pernyataan Fathia Haris soal Lord, padahal dia cuma menteri gitu ya. Kenapa dia juga tidak mempermasalahkan pernyataan orang-orang bahwa seorang presiden dipanggil Pak Lurah dan diakui sendiri oleh presiden? Itu bukan sesuatu yang menghina juga itu kan? Dia presiden malah dipanggil Pak Lurah. Pak Lurah nggak setuju dia dipanggil Pak Lurah. Enggak, dia sudah nyampaikan. Siapa rupanya kiranya Pak Lurah? Ternyata saya sendiri di pidato kenegaraan lagi. Sampai dibawa-bawa bahasa Pak Lurah itu merusak ketatanegaraan kita. Bias sekali cara berpikir jaksa. Bagi saya tendensius ya, ini ngejar orang dan memastikan orang ini dipidana karena kepentingan-kepentingan di baliknya. Harus diingat, perbuatan Luhut datang ke pengadilan itu dan menyebabkan seluruh seisi pengadilan stop, berhenti, termasuk para pencari keadilan, melanggar azas peradilan paling penting. Justice delay is justice denied. Justice delay is injustice. Iya, sebuah
penundaan proses pengadilan adalah ketidakadilan itu sendiri. Ini diabaikan saja oleh orang-orang yang mempidanakan warga negara, di mana mentalitas penegakan hukum dan keadilannya. Jadi nggak ada solah pengadilan bagi saya pengadilan begini nggak ada jiwanya, nggak mencari apapun selain mempertakut warga negara. Jadi proses yang dilakukan ini justru malah menimbulkan ketidakadilan bagi banyak orang lagi. Banyak orang. Belum lagi membuat orang takut untuk berbicara. Itu ada kutipan bagus dari tim lawyer waktu itu dibacain sama Asfinawati. Pada di ujung dari proses pledoi ada satu statement bagus dari tim lawyer itu. Itu untuk mengcounter statementnya tim JPU. Untuk menggambarkan semua ini. Ada statementnya tim JPU juga yang merujuk banyak sih sebetulnya. Twitter. Tapi ada satu statement yang bagus apa tuh? Yang dia bilang gini, tapi biar bagaimanapun kami semua, bukan hanya tim lawyer ya, tapi masyarakat sipil, warga, berterima kasih dengan proses persidangan ini. Karena dengan persidangan ini kita ketemu ruang yang secara sah dan terbuka untuk mengupayakan menyampaikan fakta-fakta bagaimana bekerjanya trading and influence. Bekerjanya konflik of interest, ya kan? Bagaimana proses itu punya dampak yang real kepada kerusakan lingkungan, masyarakat adat, satu wilayah yang paling terisolir di Indonesia Timur. Jadi semua gambaran-gambaran yang kita jadi gosip-gosipnya warga, yang kita sering jadi korban, kita dapat tempatnya secara resmi. Dan itu juga proses ini memperlihatkan bagaimana hukum, Mas, yang sering lagi trending sekarang ini didiskusikan sebagai judicial politicization. Jadi bagaimana praktek pengadilan, institusi pengadilan atau institusi peradilan itu digunakan untuk tadi represi. Tapi lu masih sopan, Bos, kepentingan politik, judicial politicization. Oh, itu kan penelitiannya udah banyak, Mas. Enggak, yang disebut itu judicial corruption. Ini lebih keras lagi. Bukan politicization. Tapi kan ini putusan masih tanggal 8 nih ya. Nah, ini di dalam perdebatan itu kan beberapa kasus juga ada yang namanya judicial activism. Nah, apakah hakim-hakim ini mampu keluar loncat dari tekanan politik? Sebenarnya ada basis dasarnya kalau dia mau loncat dari situ. Banyak. Kan dalam kekuasaan kehakiman itu dijelaskan, Mas, keadilan itu harus dicari yang hidup di dalam masyarakat itu. Itu yang sebenarnya. Jadi kalau ini dipakai oleh hakim sebagai momentum reborn untuk menunjukkan keagungan dari sebuah pengadilan, inilah saatnya dari inilah tempat. Tapi untuk kasus Fathia Aris ya, bagi saya nggak perlu judicial activism, kan itu butuh kepintaran selain hati nurani ya. Cukup hakim baca konstitusi, norma-norma yang ada, sudah pasti ini bukan case ini. Kalau dari bukti sih kita good lah, kita bagus. No case at all, nggak perlu harus pintar-pintar betul, punya hati nurani. Nggak usah kerja keras lah. Nggak usah kerja keras. No tapi case. kalau hakimnya pintar, jangan larang juga kan. Oh iya, boleh juga. Tapi kan itu siapa sih, Verko? banyak sih hakim, di Indonesia banyak hakim pintar-pintar, cuman paling dia penting, tuh udah sopan dari nama, Mas. very I'm sorry. Diulang gitu. Dapat bahan. Dia udah ngasih aku di sini. Dari namanya udah sopan, dari I'm sorry. Ya. Kan bahagia, mukanya berwarna bahagia gitu. Dapat lagi bahan, bukan bahan dia, ya kan? Jadi kita berharap ya semoga nanti putusannya nih jangan sampai kemudian menjadikan jalan untuk orang takut kritis, menjadi jalan untuk membungkam orang-orang yang mau peduli kepada kepentingan masyarakat, aktivis dan segala macam. Ini saya khawatir sekali tentunya, dan tentunya tanggal 8 Januari ya Mas Haris ya. Kalau boleh nitip nih Mas, boleh nitip nih. Iya. Apapun yang terjadi dan putusannya, mudah-mudahan suasana ini juga mampu mengingatkan kita untuk tetap berani sambil cerdas. Iya. Saya tadi baru lihat video satu dari teman-teman yang advokasi petani Rukun Pakel tuh. Oh, Pakel, betul. Pakel itu lebih bengis lagi putusannya. Kena 5 tahun dan 6 tahun. Kena perpu peraturan KUHP 1415. Dia bersikap kritis karena desanya kena pencemaran. Dan ada isu pertanahan juga di konflik. Mau diambil alih Mas tanahnya kan, lokasinya. Ini kan sejarahnya udah sejak lama nih Pakel nih di ujung itu. Ini Undang-Undang 146 pasal 1415. Pasal 1415. Makanya
kan kita juga lagi ajukan judicial review dan lawyernya teman-teman itu kan juga jadi saksi ahli kita kan. Nah itu kemarin, dan mereka berani kemarin masih demo untuk ngawal banding. Padahal si teman-teman petani yang dipidana itu karena demonstrasi. Dan ketika demonstrasi dianggap itu membuat satu berita, pernyataan dalam demonstrasi itu dianggap sebagai berita bohong. Ya kan? Media aja untuk memeriksa statement 3 calon presiden sudah lancar dan gampang untuk cek fakta. Penegak hukum kok ruwet sampai ngabisin duit negara, duit masyarakat, dan tujuannya hanya untuk mempidanakan. Padahal itu di belakangnya ada kepentingan bisnis. Dalam debat capres kemarin, apa yang menarik? Gue udah tahu mancingnya langsung nyambung. Karena ada problem utama di sini, integrity, bos. Integrity itu di levelnya 1A, 1B, 1C. Ya, maksudnya kantornya Denny Indrayana. Visi integrity. Gitu. Kantornya kolega-koleganya. Biasanya kalau akunya ikut, udah langsung di luar frame. Ikut, kata saya ikut. jangan sampai saya nggak Bahkan gue diambil. Kita nggak bahas debat. Ya. Tapi artinya gini, dikit-dikit ya. Artinya tidak bisa terhindarkan dari debat capres tadi malam. Tidak bisa terhindarkan dari debat tadi malam. Isu soal kebebasan berpikir, berekspresi, itu muncul. Dan saya sih terus terang, meskipun nggak maksimal, tapi paling nggak calon nomor 1 dan nomor 3, outspoken ya, angkat bicara soal itu. Udah bicara. Itu artinya memang ketakutan dan keberanian. Maksud gue yang nomor 2 joget-joget aja kan nggak juga gitu, Riz. Nomor 2 kan lebih kelihatan hanya ingin menindaklanjuti rezim yang otoritarian ini. Jadi melanggar hukum dong nanti. Ya, jadi memang mereka buktinya dia bilang putusan MK nggak ada masalah, diminta pengadilan HAM dia nggak ngejawab. Jadi artinya kalau yang nomor 2 itu udah anti pada institusi hukum, anti pada cara bekerjanya hukum. Ada yang bercanda di Twitter tuh, Bang. 1 dan 3 masih main Twitter. 1 dan 3, 1 bicara gagasan Anies, ketiga bicara gagasan Ganjar, nomor 2 tuh bicara gagasan Jokowi. Memang dia tidak ada duanya Karena dia nggak bisa membicarakan gagasannya, karena gagasannya berakhir ketika dia memilih jadi menteri. Gitu. Betul. Nah, jadi udah nggak ada gagasannya. Jadi memang dia hanya untuk melanjutkan karung goni yang dipikul Jokowi untuk dipindah ke punggungnya. Nah, balik ke poin 1 dan nomor 3 tadi, kebebasan tadi itu, isu kebebasan udah, kalau Anies bahkan bicara soal negara hukum versus kekuasaan. Kalau Ganjar kan bicara bagaimana negara harus melayani warga. Dan itu 5 kali disebut terus. Gue nyantet tuh. Ya sebagai tim itu udah tugas, Mas. Gak usah dibanggakan begitu. Enggak gitu, Mas. Kayak tim yang lain nggak nyatat gitu ya. Tim yang lain juga nyatat. Very I'm sorry kalau Iya. Dan saya tentunya sebagai penutup ini kan biar nggak terlalu lama yang lain. Sebagai penutup tentunya saya berterima kasih dengan Mas Haris dan Fathia yang mau mengambil langkah berani dengan menghadapi proses ini. Dan ini semoga tidak terus kemudian kekuasaan memaksakan diri untuk menjadi jalan pembungkaman dan menjadi ancaman buat orang-orang lain untuk kritis, untuk berani bersikap. Kalau Pak BW gimana Pak BW melihat dari perspektif itu Pak BW? Mungkin nanti saya ingin pembacaannya pledoi yang disampaikan oleh Mas Haris kita putar di video ini biar nanti kita lihat. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang mulia, pembelaan pribadi saya beri judul Keluar dari Labirin Pembungkaman Penguasa yang saya sampaikan hari ini. Untuk sebagai awalan izinkan saya membuka pledoi saya ini dengan mengulang kembali apa yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela dalam bahasa Inggris. Saya quote di sini, "A nation should not be judged by how it treats its high citizen, but its lowest one.
Sebuah bangsa mestinya tidak diukur dari bagaimana ia memperlakukan orang-orang golongan atas, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang-orang dari golongan di bawah. Ukuran sebuah negara yang baik bukan dari bagaimana lembaga politik atau badan-badan yudikatif termasuk peradilannya melayani elit penguasa, juragan uang dan politik, melainkan dari bagaimana lembaga-lembaga ini melayani dan memperlakukan kaum miskin dan orang-orang yang terpinggirkan. Di dalam persidangan ini saya sadar bahwa pada hakikatnya saya tidak sedang berhadapan dengan jaksa, melainkan dengan elit dari sebuah sistem kekuasaan. Kendati demikian, saya masih menyisakan secercah harapan bahwa hakim yang mulia masih bisa mendengar pesan yang digemakan Mandela, dan peradilan ini masih cukup memiliki kejernihan nurani untuk menemukan keadilan yang sejati. Saya ingin masuk lebih dalam majelis hakim, mengawali pembelaan ini melalui hal yang dianggap menjadi poin memberatkan kepada saya, yaitu tidak menyesali perbuatan. Atas hal tersebut saya menjawab bahwa saya ingin menyesali perbuatan yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Akan tetapi setelah saya periksa kembali proses produksi siniar atau podcast saya, tidak ada yang salah, tidak ada yang membahayakan seseorang atau pihak tertentu. Untuk itu saya tidak perlu menyesali perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada saya. Sebaliknya, proses pemidanaan terhadap saya justru mengandung banyak hal yang patut disesali. Keringnya pembuktian berupa alat bukti yang tidak sempurna, ketidakhadiran sejumlah saksi termasuk saksi ahli. Keengganan sejumlah saksi ahli untuk menunjukkan kapasitasnya juga bagian dari kelemahan tersebut. Sebaliknya, saya meyakini bahwa materi yang didiskusikan dalam siniar saya justru memuat informasi yang membahayakan nasib masyarakat, terutama masyarakat Papua yang hidup dalam stigma dan kemiskinan serta praktek kekerasan berdurasi tinggi. Materi siniar saya memuat dialog atas riset yang secara implisit menggambarkan ancaman keberadaan hutan dan lingkungan hidup, mengandung dugaan pelanggaran prinsip pemerintahan yang baik dan bersih yang melibatkan nama-nama besar dan dominan dalam diskursus media. Dakwaan dalam kasus ini menuduh saya bersama Fathia Maulidianti melakukan tindakan penyebaran berita bohong dan penghinaan terhadap Luhut Binsar Panjaitan sebagai pengadu. Atas tuduhan tersebut saya didakwa dengan 4 pasal berlapis. 1. Pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 yang disebutkan di atas. Kedua, saya didakwa melanggar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1. Majelis Hakim yang mulia, aduan ke polisi oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan atas dugaan tindak pidana dan dakwaan jaksa penuntut umum yang dipimpin saudara Sandi Handika terhadap saya dan Fathia adalah salah. Mengapa? Saya akan jelaskan. Siniar atau podcast video yang diposting melalui aplikasi YouTube merupakan praktek yang umum terjadi di berbagai kalangan, baik itu akun YouTube maupun materi video atau siniar. Semua entitas formal memiliki akun YouTube. Sebagai contoh, Majelis Hakim, Mahkamah Agung pun memiliki akun YouTube dan akun sosial media lainnya. Kalau kita periksa lebih jauh, tidak ada pasal yang eksplisit dalam berbagai aturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung harus memiliki akun media sosial. Di sini artinya media sosial adalah sarana atau alat informasi, komunikasi, dan interaksi dengan publik luas. Ada pertukaran informasi, bentuk informasi berupa ekspresi, gambar, tulisan, gambar bergerak, suara, atau kombinasi atas semuanya. Tidak ada larangan bagi setiap individu untuk melakukan atau turut serta dalam produksi hingga mengakses siniar. Larangan atas sebuah siniar bisa terjadi jika siniar diproduksi dan atau berisi materi yang mengandung tindak pidana. Dalam perkara yang dituduhkan kepada saya dan Fathia dalam kasus ini, apakah ada tindak pidana? Saya ingin menjawab, tidak ada.
karena materi siniar membahas hasil kajian dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Kajian adalah praktek yang baik, nan jamak, serta patut diapresiasi. Kajian adalah rangkaian kegiatan yang memiliki metodologi, yaitu cara memastikan seperti apa sebuah riset termasuk prosesnya direncanakan untuk dijalankan. Metodologi juga menuntun peneliti menggunakan pendekatan ilmu dalam mencari sumber informasi, menganalisa hingga membuat kesimpulan. Hasil dari metodologi tersebut yang kemudian dikembangkan menjadi proses dan menemukan hasil. Hasil tersebut adalah temuan dari proses akademik, karena memiliki metode sudah pasti dituntut untuk memiliki bahan rujukan. Oleh karenanya tidak ada delik pidana. Sebaliknya, saya justru bangga pada siniar saya yang berisi dialog hasil bekerjanya sebuah praktek ilmu. Kita harus menggalakkan keilmuan, dan proses kerja ilmu tidak melulu harus di institusi pendidikan. Praktek ilmu justru diterapkan dalam ranah praktek yang luas di berbagai bidang. Itulah gunanya ilmu, berguna di luar dinding-dinding kampus dan dipraktekkan. Sebagaimana Sokrates, filosof lama, membuka ruang dialog, bertanya dan meresapi percakapan dengan orang-orang di pasar dan di jalan. Demikian juga dengan Hatta. Hatta membuat kutipan menurut Hatta dalam pidatonya yang berjudul Tanggung Jawab Moral Kaum Cendekia, yakni selain untuk menemukan kebenaran, ilmu berguna untuk memahami masalah-masalah bangsa dan rakyatnya. Artinya, tugas kecendekiawanan itu bisa ada di dalam perguruan tinggi, tapi juga bisa ada di luar perguruan tinggi. Majelis Hakim yang mulia, siapa yang melakukan riset sebagaimana yang saya sebut di atas? Mereka adalah berbagai organisasi advokasi yang berbadan hukum, memiliki rekam jejak pada isu yang menjadi materi atau objek riset. Mereka adalah organisasi yang terbiasa melakukan riset. Riset adalah bagian dari kerja advokasi. Advokasi adalah usaha-usaha untuk melakukan perubahan atau menjaga momentum yang memuliakan martabat manusia dan lingkungannya. Riset adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang dibaca, dianalisa, dan dicari pokok masalahnya melalui sebuah paradigma pengetahuan atau biasa disebut sebagai basis teori, seperti contoh teori keadilan atau teori ekonomi politik dan seterusnya. Temuan tersebut membantu pihak di luar, para peneliti untuk memahami masalah, memahami ancaman, dan memahami tantangan untuk perbaikan. Organisasi-organisasi yang melakukan riset adalah organisasi yang sudah memproduksi puluhan atau bahkan mungkin ratusan penelitian. Mereka adalah organisasi yang hasil risetnya sudah digunakan dalam berbagai forum pengambil kebijakan. Mereka kerap menemukan berbagai masalah ketimpangan antara kebijakan dan praktek di lapangan yang dilakukan oleh berbagai entitas pemerintah dan swasta. Sungguh panjang catatan organisasi-organisasi seperti Walhi, YLBHI, Kontras, Yayasan Pusaka, Tren Asia, Greenpeace, dan seterusnya. Demikian pula dengan standar dan cara penelitian mereka, diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas teruji dan memiliki standar pengawasan penelitian yang baik. Sayangnya Majelis Hakim, sampai saat siniar saya buat atau hingga saat ini tidak ada riset atau temuan tandingan yang membantah hasil riset yang dijadikan pokok bahasan. Demikian pula tidak ada temuan yang menyatakan bahwa sumber yang digunakan atau proses risetnya mengandung kejahatan atau kesalahan. Sebaliknya, pemidanaan siniar yang membahas hasil riset bukanlah cara yang bermartabat untuk membantah hasil riset. Kenapa harus bermartabat? Karena riset adalah rangkaian kegiatan akademik, intelektual, dan advokatif. Pemidanaan bagi pihak yang membahas hasil riset adalah cara represif. Tidak ada metodologi keilmuan yang ditunjukkan, apalagi hanya menggunakan kesaksian ahli yang tidak bisa membuktikan basis ilmiahnya. Majelis Hakim yang mulia, dakwaan ini mengerucut pada fakta yang dianggap bermasalah, yaitu penggunaan satu kata Lord sebelum nama Luhut pada judul siniar, dan pernyataan Fathia Maulidianti yang kedua yang mengatakan bisa dibilang Luhut bermain-main tambang di Papua. Apakah boleh memberikan judul siniar yang berbeda atau memberikan tambahan dari hasil riset atau materi siniar? Jawabannya boleh, karena tidak ada larangan secara hukum
maupun secara keilmuan, secara jurnalistik, dalam ilmu komunikasi maupun dari sisi kebahasaan. Pun dalam proses persidangan tidak ada argumentasi yang menjelaskan larangan atau batasan pemberian judul. Pembatasan bisa muncul jika ada muatan kata yang kotor. Itu pun akan otomatis diturunkan oleh pengelola siniar, pengelola aplikasi siniar, yaitu YouTube. Alhamdulillah sampai saat ini video tersebut masih ada. Otoritas negara pun seperti Kominfo tidak pernah menghalangi akses terhadap video siniar saya. Padahal jika pengadu atau siapapun yang terganggu atau penegak hukum mau, bisa menempuh upaya pelaporan kepada YouTube. Akses pelaporan tersebut tersedia. Lalu bagaimana dengan penggunaan kata Lord? Apakah kata Lord merupakan kata yang kotor? Tidak ada yang spesial majelis dari kata tersebut untuk dikaitkan sebagai kata kotor atau bahkan sebagai tindak pidana. Lord memiliki arti sebagai diagungkan. Pemaknaan di atas justru positif, tidak memiliki makna negatif. Lalu bagaimana konteks kata Lord pada judul video siniar saya? Konteks penggunaan kata Lord adalah bagian dari tren sosial yang kerap dilekatkan oleh berbagai pihak, bisa orang atau produk tulisan secara informal, semacam gelar kepada Luhut Binsar Panjaitan karena kepercayaan dan berbagai jabatan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Tidak pernah ada warga negara di Indonesia atau bahkan pejabat yang memiliki begitu banyak jabatan. Saya berharap majelis dalam waktu dekat Jaya Suprana akan memberikan sertifikat muri kepada si pengadu karena banyaknya jabatan yang dimiliki. Dalam video siniar, judul dengan tambahan Lord Luhut tidak menunjukkan hal apapun selain sekedar mengikuti tren yang sudah populer belaka. Pemidanaan terhadap saya dan Fathia disematkan motif bahwa menggunakan istilah Lord dan menggunakan nama Luhut pada judul sebagai upaya untuk meningkatkan popularitas saya dan YouTube saya atau YouTube saya. Sesungguhnya tanpa video ini peminat akun YouTube saya sudah tinggi. Bahkan saat video ini muncul tidak lebih banyak penontonnya dari video-video lain yang sudah terpublikasi. Maka tuduhan menggunakan nama Lord dan Luhut tidak meningkatkan viewer atau penonton video dan pendapatan tidak tepat dan tidak meningkatkan pendapatan, tidak tepat dan tidak ada buktinya. Sekedar tuduhan yang hinggap di setiap hari Senin selama beberapa bulan persidangan ini. Majelis, saya keberatan bahwa dakwaan dan semua proses pembuktian yang memisahkan konteks kata atau frasa di atas dari hasil kajian. Pernyataan Fathia sebagai narasumber adalah rujukan yang valid untuk digunakan sebagai judul. Pernyataan Fathia adalah parafrasa atau atas penjelasan topik diskusi yang dari menit-menit sebelumnya yang merujuk pada hasil kajian. Bisa dilihat dari video yang dipermasalahkan. Dari awal hingga akhir membicarakan hasil riset. Dialog dilakukan dengan cara yang informal karena memang itulah hakikat dari siniar. Santai, informal, tidak kehilangan fokus pada topik pembicaraan. Siniar saya bukan acara membaca buku atau acara membaca berita. Sebaliknya, melalui proses peradilan yang terjadi, tidak pernah muncul batasan atau aturan soal siniar. Siniar adalah dokumentasi digital atas dialog komunikatif dengan menggunakan bahasa saling berkorespondensi di antara para peserta dialog. Berdialog atas sebuah temuan riset juga bukan larangan, bahkan sangat baik. Dengan kata lain, dialog tersebut bermakna bukan sekedar dialog membahas topik yang tidak bermakna. Apakah dikarenakan membahas materi riset, tutur kata, gabungan kata, judul, simbol-simbol, ekspresi wajah, suara nafas menjadi dilarang untuk berbeda dengan kata yang ada dalam publikasi hasil riset? Sejauh ini pemilik hasil riset, periset, dan organisasi-organisasi yang memfasilitasi tidak keberatan atas apa yang termuat dalam siniar. Fathia pun adalah peneliti dari tim riset tersebut. Artinya, Fathia memahami apa yang disampaikan dalam siniar. Organisasi-organisasi pun pada akhirnya berterima kasih atas inisiatif saya membahas hasil riset tersebut. Aduan ke polisi sebagai awalan pemidanaan yang ditindaklanjuti dengan proses pengadilan ini oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan
berusaha membuktikan dan membantah bahwa grup usaha Toba tidak memiliki bisnis tambang emas di Papua. Tapi menariknya, berbagai fakta dan pernyataan tertulis yang disampaikan dalam hasil riset justru diakui oleh pengadu dalam kesaksiannya di persidangan bahwa dirinya menjabat posisi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, juga sebagai pemilik dari perusahaan grup Toba. Pelapor juga memiliki akses dan kekuasaan atas perusahaan, ikut serta dalam mengambil keputusan strategis, menerima laporan-laporan perusahaan, mengetahui dan melakukan penunjukan jabatan orang-orang dalam komisaris dan direksi. Aktivitas pertambangan terbukti. Dari berbagai kesaksian fakta, terbukti bahwa ada proses bisnis yang dilakukan oleh entitas perusahaan yang dimiliki oleh pengadu atau grup Toba, menggunakan alat kerja perusahaan, email, tempat rapat, hingga berbagai dokumen dengan logo atau nama perusahaan. Jika di ujung cerita dikambing hitamkan kepada saudara Paulus Prananto, hal ini baru muncul ketika hasil riset dan siniar saya sudah dipermasalahkan. Toh tidak pernah ada hingga hari ini hukuman dari perusahaan terhadap saudara Paulus atas tindakannya. Jika judul siniar dan pernyataan Fathia dianggap melakukan tindak pidana, jika riset masyarakat sipil dianggap tidak tepat, kenapa Paulus Prananto tidak dihukum lebih dahulu? Bukankah artinya riset dan siniar saya berhasil membantu perusahaan Toba menemukan kesalahan mereka? Atau justru ada hukum bermuka dua yang memisahkan siapa teman penguasa dan siapa yang bukan teman penguasa untuk bisa dihukum? Mohon dijelaskan kepada saya dan masyarakat luas, bukankah dengan berbagai kasus korupsi, rentetan penggunaan entitas perusahaan jelas digunakan sebagai metode pembuktian adanya kasus pidana? Namun rupanya hal tersebut berbeda dalam kasus ini. Majelis Hakim yang mulia, sudah sepantasnya tidak ada keraguan atas hasil riset tersebut. Akan tetapi, apakah bisa dilakukan bantahan? Jawaban saya bisa, dan saya justru mendukung. Apakah hal tersebut berupa pendalaman atas riset, atau bisa berupa riset baru yang menegasikan? Hal ini justru akan semakin terang dan baik. Namun alih-alih riset dibantah, justru yang muncul adalah pemidanaan. Tidak ada yang salah dalam rujukan atau materi yang dibahas dalam siniar. Tidak ada yang salah dalam memberikan judul. Tidak ada yang salah dalam pernyataan-pernyataan narasumber Fathia dan juga narasumber lainnya, Owi. Rumusnya, hasil riset dibahas, pembahasannya dijadikan judul. Sangat sederhana. Itulah yang menjadi rumus dalam semua produksi publikasi, baik itu publikasi tulisan, video, lagu, atau suara. Selalu ada sumber atau rujukan, lalu dimunculkan judul sebagai penanda. Bayangkan sebagai contoh majelis, jika lagu Bengawan Solo tanpa judul, dugaan saya lagu tersebut tidak akan mudah menjadi populis, karena akan diingat halayak luas, tidak akan diingat halayak luas selama berdekade atas rangkaian nada yang indah. Siniar yang saya buat adalah bagian yang seharusnya banyak dilakukan oleh berbagai pihak dan lewat berbagai sarana komunikasi untuk meningkatkan kesadaran publik dan penegakan hukum bahwa ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dimuat dalam riset adalah dugaan berbagai pejabat publik atau mantan pejabat publik yang berpengaruh, memiliki akses informasi dan kekuasaan yang menduduki posisi dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis, salah satunya di Kabupaten Intan Jaya. Majelis Hakim yang mulia, saya berkali-kali diinsinuasi, dituduh secara langsung maupun tidak langsung oleh saudara pengadu. Apa tuduhannya? Saya dituduh sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berkumpul dan berlembaga, dilindungi dan dikendalikan oleh pihak asing. Tidak ada kejelasan dalam hal apa saya dilindungi atau bahkan dikendalikan oleh pihak asing tersebut. Ihwal siapa dan pihak mana yang disebut asing tersebut juga gelap belaka. Saya melihat upaya tersebut sebagai upaya mendelegitimasi upaya-upaya advokasi saya, sekaligus menempatkan dan membingkai saya sebagai orang yang tidak nasionalis, tidak mencintai Indonesia. Itulah retorika usang yang jamak dilakukan politikus di negara manapun ketika mendengar gelombang kritik dari masyarakat sipil. Dengan mengasosiasikan saya dengan asing, saya dengan mudah akan dilihat sebagai musuh negara. Tapi majelis hakim,
Pagi ini di sini saya harus tegaskan bahwa saya tidak memusuhi negara dan pemerintahannya. Justru saya berdiri bersama warga dan bagian adat Papua. Karena saya mencintai negeri ini. Saya ingin negara ini sungguh hadir bagi semua warga, terlebih-lebih bagi mereka yang menjadi korban termarginalisasi di Papua. Majelis Hakim yang mulia, mari kita luangkan sedikit energi kita bagi Papua, tempat yang kerap terjadi kekerasan. Dari kekerasan itu tidak sedikit warga sipil yang menjadi korban. Bahkan tentara dan polisi pun menjadi bagian dari daftar korban tersebut. Tanah dan air di Papua sangat kaya. Kayu hutannya menjadi incaran berbagai pihak industri. Tanahnya mengandung mineral, lautnya mengandung gas, dan ikannya yang luar biasa. Tapi lihatlah manusia asli Papua. Mereka terjebak dalam indeks pembangunan manusia yang tidak kompetitif, rendah, dan di bawah rata-rata. Masyarakat sering memerlukan mereka dengan memberikan stigma mereka dengan stigma buruk dan diskriminatif. Orang Papua marah karena situasi ini. Mereka masih terus menyaksikan sebagai penonton praktek eksploitasi sumber daya alam. Lalu siapa yang melakukan eksploitasi? Mereka adalah kelompok-kelompok usaha yang memiliki akses informasi atas kandungan dan potensi sumber daya alam di Papua. Mereka bisa memiliki informasi tersebut tentu karena ada irisan posisi politis dan posisi bisnis, atau irisan karena memiliki akses kepada kebijakan yang disusun atas nama pembangunan. Proses kebijakan-kebijakan tersebut merupakan otoritas pemerintahan pusat. Porsi kebijakan daerah juga ada, akan tetapi hanya dikuasai oleh elit kecil di Papua. Tidak ada partisipasi warga dalam menentukan nasib sumber daya mereka. Dalam hal pertambangan, lokasi-lokasinya berada di daerah pegunungan. Namun di daerah itu pula banyak terjadi kekerasan antara pihak keamanan versus pasukan pro kemerdekaan. Warga sering menjadi sasaran kekerasan dengan berbagai alasan. Pengungsian juga tidak terhindari. Menariknya, sejumlah daerah tersebut juga merupakan daerah pertambangan emas. Untuk sejumlah lokasi di mana ada kandungan mineral, di situ pula ada kandungan kekerasan pada warga asli Papua. Hal ini saya sebut sebagai manusia, yaitu orang asli Papua dilupakan, kekayaan alamnya direbutkan. Sudah pasti yang mampu menjalankan usaha penambangan tersebut atau pertambangan tersebut adalah kelompok elit bisnis dan elit kebijakan. Dua unsur yang bukan berasal dari warga sipil, bukan masyarakat adat Papua. Ditambah lagi dengan dampak kerusakan lingkungan, kemiskinan, problem sosial lainnya, gambaran Papua semakin suram. Papua adalah gambaran kondisi kemanusiaan yang paling buruk di Indonesia. Untuk itu harus ada upaya yang lebih memberikan perhatian. Perhatian tersebut bisa berupa memperbanyak fakta dan cerita tentang apa yang terjadi, apa yang mengakibatkan buruknya situasi tersebut. Catatan atas kondisi Papua tersebut hanya dilakukan oleh sedikit pihak sayangnya. Mereka adalah Komnas HAM, lembaga-lembaga gereja di Papua, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Lainnya hanya menjalankan tugas rutin, tidak menangani problem kemanusiaan. Sebaliknya, inovasi dan usaha lebih dari pemerintah hanya terpusat dengan kebijakan investasi dan pembangunan infrastruktur. Majelis Hakim yang mulia, untuk itu dengan gambaran di atas, senior saya dengan bangga mempublikasikan ulang hasil riset sejumlah organisasi masyarakat sipil. Riset tersebut memberikan gambaran salah satu episode situasi di Papua. Rencana pertambangan yang didominasi oleh pihak Jakarta terhadap lokasi terpencil di Papua. Perusahaan-perusahaan di Jakarta bernilai miliaran rupiah yang membangun kerjasama dengan perusahaan di Australia. Orang asli Papua tidak mengetahui praktek bisnis yang terjadi secara utuh. Melalui riset ini, selain menunjukkan adanya keterlibatan perusahaan besar dengan nama-nama orang yang memiliki pengaruh kebijakan industri dan bisnis, menunjukkan pula bagaimana kondisi masyarakat yang tidak dilibatkan. Bahkan melalui usaha yang lain, saya mendapatkan fakta bahwa terdapat satu orang adat di lokasi yang menjadi objek riset ditembak mati oleh aparat keamanan akibat dari upaya mengamankan perusahaan. Tentu kesadaran akan ihwal-ihwal aktivisme yang saya jalani selama ini tidak muncul dari ruang kosong. Jika penguasa punya privilege atas akses informasi,
atas akses modal dan seterusnya. Saya juga punya privilege lain, dan privilege itulah yang membuat saya melakukan yang saya lakukan selama ini. Saya tumbuh dalam alam rejim politik yang penuh pembatasan. Orde Baru adalah rejim yang tidak melaksanakan amanat konstitusi yang jelas-jelas memerintahkan negara menjamin kebebasan berbicara. Rejim ini jugalah yang mengingkari kehendak konstitusi agar kekayaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sebagai orang yang bekerja di bidang hak asasi manusia dan hukum selama lebih dari 20 tahun, tidak mungkin bagi saya untuk mengabaikan informasi, fakta, dan perkembangan situasi di Papua. Praktek advokasi saya yang bekerja di bidang HAM dan hukum membawa saya berinteraksi dengan komunitas warga, komunitas adat, berbagai organisasi keagamaan, dan anak muda di Papua yang menyampaikan berbagai peristiwa. Sebaliknya, tidak mungkin juga saya menyampaikan baik dalam bentuk tulisan, pembicaraan, di luar dari yang saya dapatkan. Kenapa? Karena terlalu banyak mata dan mulut orang Papua yang mengawasi dan menitipkan harapan kepada saya. Dengan kata lain, saya lakukan advokasi, pembelaan, dan kampanye atas apa yang menjadi cerita, derita, dan ancaman bagi mereka. Pada poin ini saya ingin menegaskan bahwa sulit bagi saya untuk memfitnah dan berbohong atas kondisi Papua. Lebih dalam lagi, kerja-kerja advokasi saya dilakukan sudah dalam waktu yang lama, sejak tahun 1999. Guru saya bernama almarhum Munir Said Talib, serta ada sejumlah nama lain di lingkungan Kontras. Melalui Kontras saya bertemu dan bekerja dengan organisasi lain, bahkan turut serta mendirikan organisasi advokasi HAM lainnya. Pertanyaannya, kenapa saya bisa begitu lama bertahan bekerja di bidang HAM, padahal tuduhan dan fitnah kerap muncul? Jawabannya karena saya, Kontras, Fathia, dan banyak orang lainnya yang bertahan bekerja di bidang advokasi selalu menerapkan nilai dan metode kerja. Metode kerja ini berupa rujukan atas sumber peristiwa, sumber analisa, korespondensi dengan berbagai korban, hingga memperjuangkan temuan untuk adanya pertanggungjawaban pelaku dan pertanggungjawaban negara. Metode ini dilakukan secara terus-menerus, konsisten. Itulah kemudian yang membuat kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Mereka yang terancam menjadi korban, mereka yang memiliki gagasan yang sama bahwa Indonesia harus menghormati konstitusi. Bahkan kepercayaan dari mereka yang terpaksa memahami HAM, mereka yang terancam karena agenda penegakan HAM. Konsistensi ini berdampak, meskipun berbagai kasus pelanggaran HAM tidak ada yang diselesaikan, apalagi yang di Papua. Kehadiran saya, orang atau organisasi yang bekerja di bidang HAM, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, setidaknya memberikan satu torehan bahwa solidaritas dan harapan harus tetap tumbuh di tengah gurun ketidakadilan bagi mereka yang dipaksa terus menjadi korban. Namun tidak sedikit pula konfrontasi dan penyajian data kami yang ditindaklanjuti oleh negara atau pengambil keputusan. Dari kerja advokasi hukum dan HAM, saya belajar baik secara non formal maupun formal, dengan berbagai pelatihan, keterlibatan di berbagai acara internasional, nasional, hingga lokal, sampai berbagai sekolah di tempat-tempat di mana HAM menjadi unggulan untuk dipelajari. Karena konsistensi pula saya diberikan berbagai penghargaan dari berbagai institusi di dalam dan di luar negeri atas kerja-kerja saya dan teman-teman yang lain. Dengan gambaran di atas, saya menyaksikan diri saya berani ceroboh untuk membangun sebuah kebohongan dan pencemaran nama baik atau hinaan kepada siapapun melalui siniar atau akun channel YouTube saya. Silahkan diperiksa. Akun channel saya konsisten membahas persoalan HAM dan hukum di Indonesia, berbasis pada standar nilai dan konsep HAM, termasuk taat menerapkan standar jurnalistik dan publikasi, sesuatu yang sudah saya pelajari sejak tingkat SMP ketika saya menjadi wartawan sekolah. Saya tidak berani keluar dari kerangka HAM dan hukum, karena disitulah saya memulai, disitulah saya belajar, berkembang, hingga mendidik banyak anak muda dan mahasiswa. Terlalu banyak mata dan mulut yang mengawasi saya, dan saya juga mendengarkan mereka. Bahkan ketika HAM, bahkan karena hak asasi manusia dan kinerja saya pula, saudara pengadu pernah mengundang saya beberapa kali untuk mendiskusikan persoalan-persoalan hak asasi manusia, seperti masalah persoalan cara penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.
dan soal pembebasan narapidana politik di Papua. Majelis Hakim yang mulia, proses pemidanaan kasus ini dilakukan dengan berbagai kelemahan, terutama soal motif atau latar belakang tindak pidana dilakukan. Padahal ini menjadi syarat atau salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam dakwaan. Dalam kesaksiannya, si pengadu memberikan keterangan bahwa ada yang mengendalikan saya dari pihak asing, tapi tidak disebutkan siapa atau pihak asing atau apa pihak asing tersebut, apakah makhluk luar angkasa atau orang di luar Indonesia. Sepanjang sidang tidak terungkap, maka ini menjadi lontaran pernyataan yang sia-sia. Menariknya, jaksa penuntut umum memunculkan pertanyaan kepada pengadu perihal motif meminta saham PT Freeport Indonesia. Poin ini bahkan dibantah sendiri oleh pengadu ketika memberikan kesaksian di persidangan. Proses pembuktian tuduhan meminta saham terbantahkan. Namun di ujung persidangan ini, tanpa pembuktian muncul tuduhan motif baru, yaitu memperkaya diri dan menguntungkan PT Google Indonesia. Tidak pernah ada pembuktian soal ini. Jelas ini adalah fitnah yang keji, berpindah-pindah posisi untuk memidanakan saya dan Fathia, menunjukkan bahwa ada pemaksaan proses pemidanaan kepada saya dan Fathia. Kelemahan ini ditutupi dengan argumentasi, jika tidak terpenuhi unsur motif, mengutip jurisprudensi tahun 1957, diperbolehkan untuk tetap menghukum saya. Bagaimana bisa dilakukan? Sementara putusan tersebut, jurisprudensi tersebut tahun 1957, waktu itu presidennya masih Soekarno yang berkuasa. Tuduhan kepada saya dan Fathia terjadi pada tahun 2021 hingga 2023 ini, dan undang-undang yang diberlakukan dan revisinya terjadi selama 2008 hingga 2017. Saya sungguh kasihan dengan cara kerja penegakan hukum yang seperti ini. Harus mengais-ngais mencari celah untuk bertahan atas nama tugas negara, bersikeras menghukum saya dan Fathia. Pengadu juga menyampaikan bahwa dirinya mengalami luka perasaan atas munculnya siniar saya bersama Fathia dan Owi. Untuk itu kali ini saya menyampaikan bahwa hukum tidak mengadili lukanya perasaan. Posisi hukum ini sudah tepat. Karena saya tidak bisa membayangkan berapa banyak muda-mudi putus cinta akan melapor ke polisi jika perasaan dijadikan dasar kerugian dalam menghukum seseorang. Majelis Hakim yang mulia, konteks isi riset dan siniar adalah dugaan keterlibatan pejabat negara dalam praktek bisnis di Papua. Maka dari itu, tidak ada dalam pembicaraan siniar yang membahas hal-hal personal dari si pengadu atau nama lain yang disebutkan. Kami pun tidak berminat membahas kelemahan personal atau menciptakan pernyataan bohong atas situasi personal. Juga kami tidak berminat dan berbakat, bukan profesi saya, bukan profesi Fathia, ataupun bukan profesi Owi untuk melakukan hal serupa. Tidak ada rekam jejak kami melakukan hal serupa. Penempatan argumentasi personal pengadu sebagai warga negara jelas tidak tergambar dalam siniar. Pembicaraan dalam siniar terkait dengan posisi pejabat dalam jajaran pemerintahan yang diduga melakukan atau menikmati hasil praktek bisnis atau konflik kepentingan. Menariknya, jaksa penuntut umum senada dengan pengadu yang kerap membela dirinya dengan argumentasi hak asasi dan kebebasan. Hal ini jelas keliru majelis. Hak asasi manusia membedakan manusia sebagai warga dan manusia sebagai pejabat. Praktek membuat kewenangan, membuat kebijakan, dan berjanji memudahkan sebuah bisnis tidak bisa dilakukan oleh manusia sebagai warga biasa. Kewenangan membuat kebijakan adalah kewenangan manusia-manusia yang ditunjuk dan diberikan kekuasaan. Manusia yang seperti ini adalah manusia yang mewakili kerja negara lewat badan pemerintah. Tugas ini dilengkapi dengan segala kemewahan untuk membuat kebijakan, menjalankannya, serta bisa menentukan kepada siapa kebijakan dan informasi bisa diberikan. Manusia yang warga biasa tidak bisa menjalankan hal tersebut. Dengan gambaran di atas, nama Luhut Binsar Panjaitan muncul dalam riset dan siniar sebagai person yang berkuasa. Penting untuk memahami konteks hal ini yang disampaikan oleh saksi ahli yang sangat ahli, yaitu Saudara Faisal Basri dan Herlambang Wiratraman. Tak terkecuali argumentasi hak asasi manusia
yang seharusnya digunakan sesuai konteks, yaitu hak asasi manusia digunakan untuk melindungi hak-hak warga atas lingkungan hidup, hak warga negara atas informasi, hak warga untuk berpartisipasi, dan seterusnya. Hak asasi manusia muncul lewat sejarah yang panjang karena ada penyalahgunaan wewenang penguasa kepada masyarakatnya. Hal ini tergambar pula di Indonesia. Materi HAM masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena pengalaman buruk penjajahan, bukan karena pesanan asing. Pada tahun 2000, saat amandemen kedua konstitusi, terjadi penguatan HAM karena adanya berbagai peristiwa buruk semasa Orde Baru, penghilangan orang secara paksa, penculikan, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, pemerkosaan terhadap perempuan dari etnis minoritas, dan lain-lain, dan seterusnya. Ada kesadaran yang terbangun untuk menuliskan teks konstitusi secara lebih tegas, mewajibkan negara melindungi warganya. Tidak tepat jika kemudian menuding seorang warga justru melakukan pelanggaran HAM kepada seseorang yang jelas dan tegas menjabat berbagai posisi. Pelanggaran HAM adalah konsep di mana penguasa dengan fasilitas-fasilitasnya gagal mendedikasikan kewenangannya untuk melindungi dan mensejahterakan warganya atau kepada orang-orang atau makhluk hidup lainnya seperti pepohonan dan hewan yang ada dalam wilayah kekuasaan atau otoritasnya. Maka jangan terbalik menggunakan hak asasi manusia di mana warga tanpa kewenangan dan tanpa beban tanggung jawab dituding melakukan pelanggaran HAM. Jika di setiap kalimat pasal disebutkan dengan kutipan setiap orang dan seterusnya, bukan berarti setiap manusia yang menjabat melampaui sekedar manusia, tetapi manusia sebagai penguasa. Maka dia di luar dari makna setiap orang. Posisi pengadu sebagai korban pelanggaran HAM hanya bisa terbangun di mata dan di hadapan penguasa yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah presiden, karena presiden adalah jabatan tertinggi yang bisa melanggar hajat si pengadu. Jika saya dibenturkan dengan argumentasi bahwa tidak ada kebebasan absolut, saya bisa setuju. Akan tetapi penjelasannya sebagai berikut. Pertama, pembatasan kebebasan tersebut berlaku antar sesama warga, bukan antar warga kepada negara. Justru negara bertugas menjadi wasit di antara warga tersebut. Kedua, pembatasan tersebut harus dalam keadaan dan melalui proses yang demokratis. Ketiga, pembatasan kebebasan harus melalui dan didasari pada perundang-undangan yang adil. Keempat, dilakukan melalui institusi yang kompeten. Kelima, pembatasan kebebasan dilakukan dalam kurun waktu yang terbatas, tidak boleh selama-lamanya. Berikutnya, pembatasan kebebasan dalam rangka melindungi hak yang lain, bukan untuk melindungi kekuasaan. Keenam, pembatasan kebebasan harus diawasi oleh otoritas hukum dan bisa dimintakan pertanggungjawaban jika pembatasan tersebut mencederai atau menimbulkan kerugian. Semua materi di atas bersifat kumulatif, tidak bisa parsial. Dengan argumentasi ini jelas bahwa menuding saya tidak memiliki kebebasan absolut di hadapan penguasa yang dikritik adalah tidak tepat. Kebebasan meskipun tidak absolut tetapi bersifat alamiah pada setiap manusia. Oleh karenanya, kebebasan tersebut menjadi milik setiap manusia. Ekspresi menikmati kebebasan juga alamiah pada manusia, tergantung pada situasi yang melatar belakangi atau situasi yang menantangnya. Manusia memiliki berbagai macam kebebasan, tidak hanya ekspresi, tapi juga berpikir, mendapatkan informasi, menyebarkan informasi dan pikirannya, bergerak, berkumpul, berorganisasi, dan seterusnya. Semua kebebasan tersebut saling terkait dan secara imperatif berlaku sesuai dengan situasi dan tantangan. Dalam perkara ini adalah alamiah jika seorang warga menyampaikan apa yang diketahui untuk membantu mencari perbaikan kondisi atas kebebasan orang lain yang terancam, apalagi jika kebebasan tersebut terancam oleh si penguasa, selama bentuk dan peran kebebasan yang digunakan tidak mengganggu orang lain. Saya senang melihat keberanian jaksa penuntut umum menggunakan argumentasi hak asasi manusia. Saya berharap JPU berani masuk menggunakan dalil HAM secara tepat, membela mereka yang lemah
dan bukan membela penguasa. Berani melihat peran saya dan Fathia serta sejumlah organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan riset dan publikasi. Juga mampu menggunakan dalil HAM untuk mengurai peran si pengadu sebagai penjabat untuk tidak menggunakan wewenangnya di luar tugas dan fungsinya. Namun sayang, sejauh ini harapan saya salah. Saya juga tidak melihat uraian di pengadilan ini peran dari si pengadu sebagai penguasa dalam jabatannya menerbitkan regulasi-regulasi yang memaksa agar investasi dan praktek bisnis di Indonesia taat pada norma dan aturan HAM yang ada dan berlaku. Majelis Hakim yang mulia, jika hukum akan ditegakkan dalam semangat memberikan efek jera pada saya dan Fathia, saya khawatir majelis, efek tersebut tidak akan terpenuhi karena hal tersebut hanya menitik beratkan pada individu saya dan atau Fathia. Persoalan materi perkara ini terkait dengan kepentingan publik yang luas. Ada banyak perhatian masyarakat atas praktek pertambangan di tengah komunitas adat seperti di Papua. Ada banyak perhatian terhadap berkurangnya hutan. Ada kepedulian pada maraknya backing politik, praktek usaha dan izin-izinnya, praktek monopoli yang sering memunculkan kerusakan lingkungan, kemiskinan masyarakat adat di sekitar wilayah tambang, dan bencana alam. Semua penderitaan tersebut menjadi beban yang termanifestasi dialami warga. Derita seperti ini bukan terjadi pada elit penguasa yang hidup nyaman. Fakta-fakta tersebut adalah kebenaran yang akan terus disuarakan. Pemidanaan terhadap saya hanya akan memenjarakan tubuh saya, akan tetapi tidak akan menghentikan kebenaran. Kebenaran akan terus muncul. Pemidanaan ini merupakan bagian dari bencana demokrasi karena meniadakan partisipasi warga dalam mencegah praktek kecurangan atau kejahatan. Partisipasi warga adalah prasyarat bagi praktek demokrasi yang baik karena ada keterbukaan dan kesetaraan dalam menyampaikan harapan dan masalah. Maka menjadi kritis adalah konsekuensi dari praktek demokrasi. Seharusnya melalui praktek partisipasi demokrasi menjadi lebih bermakna karena akan mampu menemukan titik kelemahan penguasa untuk diperbaiki. Sayangnya majelis, sebagaimana dalam kasus ini dan berbagai kasus pemidanaan kritik warga lainnya, pelaporan, pemidanaan atau pemenjaraan sering terjadi untuk mengubur kritik warga. Caranya dengan menuduh kritikan sebagai penghinaan atau penyebaran berita bohong serta pencemaran nama baik. Akan sampai kapan praktek pemidanaan atas partisipasi warga ini terus akan terjadi? Meniadakan partisipasi warga sesungguhnya akan berkonsekuensi pada memperluas penyalahgunaan wewenang dan memperburuk kondisi masyarakat. Sejak bergulirnya kasus ini, kami berdua mencurigai bahwa kasus ini akan dilokalisir menjadi persoalan pidana semata. Luhut sebagai pribadi mengadukan kami berdua ke kepolisian hingga hari ini di pengadilan. Upaya tersebut adalah skenario untuk menutupi politik penguasa yang ingin membungkam kritisisme warga terhadap kebijakan rejim Jokowi. Kecurigaan kami terbukti selama proses persidangan. Luhut menanggalkan jubah menterinya dan tampil seakan warga biasa. Beberapa narasi dibangun oleh pihak pengadu dan JPU seolah-olah sebagai cideranya kapasitas pribadi Saudara Luhut bin Sarpanjaitan. Hal ini adalah upaya membunuh karakter terhadap kami. Narasi-narasi tersebut berupa: pertama, kami dianggap tidak punya kemauan baik untuk melakukan proses verifikasi sebelum video dilayangkan, sehingga apa yang dibicarakan dalam video tersebut adalah fitnah kepada Luhut. Narasi berikutnya, Luhut dan keluarga merasa sedih karena nama baik Luhut dicemarkan oleh kami, padahal Luhut dan kami telah lama berteman. Narasi lainnya, kami dipandang arogan karena tidak mau minta maaf kepada Luhut. Narasi selanjutnya, Haris Ashar dituduh meminta saham atas nama suku-suku di Papua. Narasi berikutnya, mendapatkan keuntungan finansial dari penayangan video yang menjadi viral. Meski pengadu dan pihak jaksa telah rapi menyusun skenario di atas, ternyata tidak bisa menghalangi fakta sesungguhnya dari kasus ini, yaitu penguasa melawan warga yang kritis, bukan kasus pidana biasa. Saudara Luhut memang berupaya menampilkan jubah warga biasa, tapi publik
tetap melihat jubah yang dikenakan sebagai jubah kekuasaan. Demikian juga dengan jubah para jaksa adalah jubah politik penguasa, bukan jubah penegak hukum yang sejati. Majelis hakim dan hadirin yang terhormat, kebebasan berekspresi adalah buah dari politik reformasi 1998, amandemen Undang-Undang 1945, penghapusan undang-undang yang otoriter sejak Orde Baru adalah jerih payah dari kelompok-kelompok pro-demokrasi yang menganggap bahwa harus ada perubahan yang demokratis, termasuk kebebasan berekspresi yang selama Orde Baru rejim Soeharto selalu membungkam kebebasan berekspresi. Sejak reformasi, warga mulai menggunakan kebebasannya untuk menyuarakan kepentingan mereka tanpa takut dihalang-halangi seperti yang terjadi di era Orde Baru. Ruang publik benar-benar tumbuh, terlihat dari riuhnya warga mengekspresikan pendapat dan karyanya, sehingga iklim demokrasi makin baik dari waktu ke waktu. Kemajuan teknologi komunikasi memunculkan ruang baru bagi warga untuk mengekspresikan diri melampaui wahana-wahana konvensional seperti televisi dan media cetak. Seorang ahli bernama Rostap Sel mengatakan media telah menjadi pilihan kaum muda untuk menyuarakan perubahan yang cepat dan berarti. Tapsel menganjurkan agar kelompok anti oligarki memberikan prioritas pada pengajaran dan pembelajaran digital mengenai pentingnya menjaga kebebasan sipil dari ancaman oligarki. Akun YouTube saya yang saya kelola adalah bagian dari meluasnya ruang ekspresi warga di bidang digital. Anjuran dari Tapsel untuk mengajarkan pembelajaran digital tentang pentingnya warga menjaga kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kami berdua melalui media sosial dan akun digital masing-masing telah lama membagi pengetahuan kami ke masyarakat luas. Sebagai orang yang telah lama berkecimpung dalam aktivitas membela korban pelanggaran HAM oleh negara, kami berdua patut membagi pengalaman dan pengetahuan kami kepada halayak luas sehingga terjadi proses pembelajaran bersama. Materi pembicaraan yang ada dalam video yang menjadi barang bukti utama dalam kasus kami sesungguhnya adalah percakapan rasional dan kritis atas berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat. Sebagai akibat dari politik kekuasaan yang tidak demokratis, telah banyak narasumber yang ahli dan kompeten kami hadirkan untuk membagi pengetahuan mereka kepada warga. Sebelum kasus kami, sudah banyak tema kritik sosial dan politik kami hadirkan, tetapi belum ada tekanan yang berarti dari pihak penguasa. Barulah ketika membicarakan soal bisnis politik di Papua dan menyebutkan nama Luhut dengan dasar hasil investigasi yang bisa dipertanggungjawabkan, pihak penguasa terusik dan memutuskan untuk membungkam kebebasan berekspresi kami di media digital. Kami berdua meyakini bahwa media YouTube yang saya kelola adalah bagian tak terpisahkan dari media penyebaran gagasan kritis terhadap jalannya pemerintahan. Kami berdua tidak ingin politik ala Orde Baru muncul kembali akibat serangkaian kebijakan rejim Jokowi yang tidak demokratis. Menurut kami, apa yang dilakukan oleh pihak Luhut adalah representasi politik, praktek politik yang selama ini dijalankan oleh rejim Jokowi. Kami melihat bahwa pihak penguasa tidak mengedepankan cara dialog yang terbuka dan demokratis, tetapi lebih banyak menggunakan jalur kriminalisasi. Majelis hakim yang terhormat, proses hukum pemidanaan terhadap saya dan Fatih adalah bentuk represi atau pemidanaan yang dipaksakan. Proses hukum dipenuhi dengan berbagai kelemahan dalam pembuktian dan tidak terpenuhinya unsur-unsur pemidanaan atas pasal-pasal yang digunakan kepada saya. Di sisi lain, proses hukum dipaksakan berjalan untuk memenuhi hasrat ketersinggungan perasaan si pengadu, bahkan sampai terwarisi kepada aparat penegak hukumnya. Hal ini adalah ciri dari situasi yang saya kutip dari para ahli sebagai legal hybridity, di mana hukum dalam pembuatan dan penerapannya digunakan secara diskriminatif dan mengandung standar campuran yang kontradiktif satu dengan lainnya. Legal hybridity diartikan dengan formalitas rasional dan formalitas yang irasional
secara bersamaan, hidup secara bersamaan. Formalitas rasional di mana diciptakan teks-teks hukum untuk memudahkan legalitas semua praktek penguasa melalui pemerintah. Sementara substansi yang irasional adalah teks hukum tersebut berpihak pada kepentingan dan kelancaran praktek penguasa. Teks hukum juga diciptakan untuk berhadapan dengan ancaman terhadap agenda penguasa dan kepentingannya. Menariknya, legal hybridity menyandarkan semua aturan-aturan yang diskriminatif dan bermuka dua tersebut pada institusi-institusi hukum. Institusi-institusi ini nyaman dengan panduan dan pelaksanaan teks yang diciptakan. Terjadi kemudian kampanye ketaatan pada teks hukum, seolah semua agenda adalah legal atau sah. Semua orang dipaksa taat pada hukum, padahal tidak setiap orang sama dalam kondisi real. Ada latar belakang, ada kondisi ekonomi dan sosial yang membedakan setiap warga pada suatu negara. Legal hybridity secara konseptual mengingatkan bahwa persoalannya adalah soal nilai dari praktek hukum tersebut. Sesuatu yang sah tidak berarti adil. Sesuatu yang sah hanya menghasilkan formalitas. Setiap orang tidak memiliki kapasitas yang sama untuk berhadapan dengan penerapan hukum. Sesuatu yang sah tidak selalu memenuhi unsur keadilan dan hak. Sebaliknya, dia bisa menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus yang mendakwa Sairan Fathia adalah bentuk dari praktek legal hybridity. Ada kekuasaan yang mampu menciptakan ketiadaan aturan yang membebaskan dirinya dari sebagai penjahat, sebagai penjabat dari beban atau aturan main hukum atau standar hak asasi manusia. Sebaliknya, justru menggunakan aturan HAM untuk memidanakan orang. Ini adalah diskriminasi dan praktek politik tanpa kontrol. Politik yang telah lama terbangun dengan manipulasi kesadaran publik. Dengan manipulasi ini memakai buzzer dan influencer untuk menciptakan narasi keberhasilan pemerintah dan mendominasi para pengkritiknya, mendemonisasi para pengkritiknya. Kekuasaan tanpa kontrol itu menjadi sangat arogan, sombong dan sewenang-wenang. Itulah yang ditunjukkan kepada kita akhir-akhir ini pada politik nasional kita. Persis disinilah kami berada pada saat ini. Pengadilan ini membawa kembali bayangan masa lalu, ketika para aktivis yang membela demokrasi diadili hanya karena berbicara kepada kekuasaan yang arogan, yang sombong, yang sewenang-wenang. Kami merasa berada dalam pusara tersebut. Kami tidak berbeda dengan para pendahulu kami yang diadili karena kritis terhadap kekuasaan, berpihak pada rakyat biasa, dan menyuarakan suara-suara yang tidak pernah mau didengarkan oleh para penguasa. Sejarah Indonesia tidak kurang berisi orang-orang seperti kami. Sejarah Indonesia juga tidak kurang memiliki pengadilan seperti pengadilan ini, yang mengadili orang-orang yang hanya mau menyuarakan suara berbeda dari penguasa. Sejarah Indonesia, baik pada masa kolonial maupun sesudah merdeka, juga tidak kurang memiliki jaksa-jaksa seperti yang mengadili kami, yang bertugas mempertahankan penguasa salah atau benar. Sehingga mau tidak mau, bayangan kami kembali ke masa Orde Baru. Sebagian dari kami hanya mengenal itu lewat cerita. Sebagian dari kami mengalami secara langsung. Bagi kami, rejim penguasa ini mirip dengan Orde Baru. Selain masih banyak kekerasan terhadap rakyat, membungkam dan melenyapkan aktivis, juga membangun manipulasi kesadaran masyarakat dengan glorifikasi investasi, bantuan sosial, event-event internasional, dan membangun fasilitas infrastruktur. Kami yang berdiri di hadapan pengadilan ini menjadi sebuah simbol dan contoh bagaimana otoritarianisme itu dijalankan. Kami dituntut lewat pengaduan oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan, orang yang paling dipercaya oleh Jokowi, dan dengan menggunakan instrumen hukum yang kabur, ia berusaha membungkam kami. Mengapa ia merasa perlu untuk mengkriminalisasi kami, hingga hadir ke pengadilan sebagai saksi pelapor, bahkan dengan pengamanan yang super ketat? Dalam kesaksiannya, Saudara Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dia sakit hati dengan fitnah yang kami lakukan. Kami sedikit pun tidak percaya pada argumen tersebut. Jika sakit hati mampu menjebloskan orang ke penjara, maka setiap jengkal tanah di Republik ini akan menjadi penjara. Saudara Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang pejabat publik. Ia memiliki kekuasaan yang seujung kuku pun kami tidak miliki.
Ia bisa menggerakkan seluruh republik ini hanya dengan satu perkataan yang dia ucapkan. Apalagi dia adalah orang yang paling berpengaruh pada rezim Jokowi. Sekali lagi, apa yang dipertontonkan oleh Saudara Luhut bin Sarpanjaitan adalah sebuah pertunjukan kekuasaan. Dan sekalipun disampaikan sebagai sesuatu yang personal, nama baiknya dicemarkan di depan cucunya, ia sesungguhnya hendak menyampaikan pernyataan publik bahwa ia tidak boleh dikritik, bahwa kritik terhadap dirinya adalah sebuah tindak kriminal, bahwa kritik terhadap dirinya harus diganjar dengan hukuman penjara. Kami sangat percaya bahwa tuntutan Saudara Luhut bin Sarpanjaitan tidak hanya disampaikan dan dikenakan kepada kami. Ia disampaikan kepada siapa saja yang berjuang untuk menegakkan demokrasi, menjamin kebebasan berbicara dan berpikir, dan terlebih kepada siapapun yang berpihak kepada mereka yang kurang beruntung dan merasakan penindasan setiap hari. Tidak ada yang bisa kami sampaikan kecuali sebuah pernyataan. Demokrasi runtuh dari dalam, dihianati oleh orang-orang yang justru dimuliakan lewat proses demokrasi, diangkat ke jabatan yang tinggi dengan segala keistimewaan lewat demokrasi. Ketika demokrasi tidak lagi memenuhi kepentingannya, mereka memilih membunuhnya. Bapak-bapak majelis hakim yang saya muliakan, mempidanakan siniar yang membahas hasil riset bukanlah cara bermartabat untuk membantah hasil riset. Riset mengandaikan ketekunan akal sehat, sementara pemidanaan mengandaikan kekuasaan dan represi. Ini dua hal yang tidak seimbang. Mempidanakan riset bisa berarti ketakmampuan untuk berdialog di dalam akal sehat. Majelis hakim yang kami hormati, di dalam persidangan ini saya memang diadili oleh bapak-bapak hakim. Namun jangan lupa, proses peradilan ini sendiri pun diawasi oleh publik, dan mohon maaf Anda semua adalah subjek yang diawasi dan diselisik itu. Terlebih ada rentetan peristiwa-peristiwa politik hukum yang merobohkan kepentingan warga merobohkan kepercayaan warga terhadap institusi hukum. Warga bisa melihat bahwa saya adalah individu dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menjalani kerja-kerja advokasi, berikut segala pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum. Begitu pula dengan Fathia dengan kerja-kerja publiknya. Jika majelis hakim yang mulia menjebloskan saya dan Fathia ke penjara, apa yang akan dipikirkan warga sipil lainnya pada umumnya yang tak punya pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum seperti kami? Lebih dari itu, apakah nurani majelis bisa berhadapan dengan konstitusi yang jelas-jelas menjamin kebebasan warga negara seperti kami? Sebagai individu majelis, saya memiliki kebebasan, dan saya meyakini demikian pula dengan majelis hakim yang ada di hadapan saya. Namun demikian, terlebih dengan jubah mulia yang majelis hakim miliki, mengandung independensi atas nama hukum. Saya berharap majelis hakim bisa menjadi aktor yang lurus, yang bersih, melihat perbedaan kritik dan hinaan, melihat konteks siniar dan riset yang dipresentasikan oleh Fathia. Saya yakin majelis hakim bisa menjadi pembebas, bukan untuk saya saja, namun pembebas yang berani menghentikan praktek yang tidak seimbang kepada seluruh warga di Indonesia ini. Saya meyakini bahwa perkara ini bukan perkara tindak pidana, sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum saya dan yang nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya dan catatan saya di atas. Untuk itu, majelis hakim yang mulia, yang terhormat, yang dicintai oleh keluarganya, untuk itu saya memohon untuk dilepas dari dakwaan dan tuntutan terhadap saya dan Fathia dalam perkara ini. Jakarta, 27 November 2023. Terima kasih. Dan membela kepentingan orang banyak. Semoga dengan contoh yang Mas Haris dan Fathia lakukan, membuat semakin banyak lagi orang berani untuk membela kepentingan masyarakat, membela kepentingan keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Opel. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.